Oke. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Alhamdulillah Iya, Alhamdulillah Mas bulduk lagi. Alhamdulillah iya. Sana Alhamdulillah Nabi. Alhamdulillah ya. Ternyata udah banyak yang tahu nih bahasa Turki nih. Ya, berarti udah ada beberapa yang sudah belajar nih ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kan hari Tamam. Alhamdulillah ya. Jadi kan hari ini kan hari pertama kita masuk kelas nih. Di kelas belajar bahasa Turki online gratis yang diadakan oleh belajar bahasa Turki atau BBT ya. Nah, jadi di hari pertama ini nanti kalian akan belajar yang namanya perkenalan ya atau tanışma ya. Tanışma. Nah, jadi apa sih tanışma itu? Tanışma itu kan kayak ya perkenalan. Ya. Jadi untuk pertama ini kita akan belajar dari awal banget, dari perkenalan seperti kata-kata merhaba, terus günaydın, iyi günler dari awal banget ya. Nah, dan alhamdulillah udah ada sekitar 50 orang yang hadir. Alhamdulillah banyak nih ya. Nanti di tengah-tengah kelas ini nanti gua bakal kasih share link yang mana untuk ngisi Google Form. Nanti di Google Form itu akan ditanya nama sama nomor WhatsApp ya. Yang mana bahwa orang-orang yang ngisi Google Form itu nanti dialah orang-orang yang ternyata aku anggap sebagai benar-benar mau belajar bahasa Turki. Jadi orang-orang itu nanti yang akan kita buat grup WhatsApp baru untuk supaya kita fokus belajar bahasa Turki. Gimana, setuju nggak? Setuju Kak. Setuju Kak. Setuju Kak. Lebih setuju. Nggak kedengeran tadi. Lebih setuju pakai WhatsApp ya daripada pakai apa? Telegram. Iya Kak. Oke. Apa aja yang mungkin yang penting gaskan. Oke. Yang penting gaskan ya. Oke. Disatuin videonya itu teh. Oke ya. Oke, pertama-tama untuk buku yang kita pakai itu adalah buku Istanbul ini ya, buku Istanbul ya, yang A1. Ya. Pakai buku Istanbul yang ini yang A1 ya. Sekarang di depan mata kepala kita sendiri kita sedang menyaksikan simpul sholat diacak-acak. Ya. Bayang. Mohon kalau ini aku mute dulu ya. Oke, aku share link share screen dulu. Kelihatan belum screen-nya? Apapun menyebabkan masjid-masjid kemudian Udah kelihatan belum pernah ada kejadian. Ya, tapi sekarang Tolong di mute ya yang ini. teriak-teriak hendaknya jaga jarak. Oke. Bukunya udah kelihatan belum? Udah Habib. Oke ya. Nah, untuk pertama kali kita akan belajar yang namanya tadi apa? Tanışma, selamlaşma sama dilekler ya. Apa itu Kak? Nih. Ya. Kita akan belajar yang namanya tanışma dilekler ya. Nah, apa itu? Jadi tanışma itu adalah perkenalan. Jadi kata-kata dasar yang sering digunakan di Turki gitu.
seperti kata merhaba. Mungkin dari beberapa kawan di sini sudah banyak yang mengetahui kata-kata merhaba, gunaiden, terus igunler, hoşgeldin, iyakşamlar, hoşçakal. Tapi karena ini adalah kelas kita dari awal, dari sangat dasar, maka tetap akan aku ajarkan. Karena mungkin ada juga beberapa yang baru pertama kali mengikuti kelas bahasa Turki. Nah, jadi di Turki itu ada kata merhaba. Merhaba, apa sih Kak merhaba? Merhaba itu kayak ya kayak halo gitu, kayak hai, kayak apa ya? Kata sapaan lah istilahnya. Kalau di Indonesia kan kata sapaan pakai halo, pakai hai gitu. Nah, di Turki itu pakai merhaba ya. Kayak hai gitu, halo. Ya. Terus ada lagi kata gunaiden. Ya. Nih, ada kata gunaiden. Kak, ini ada titik kok. U-nya ada titiknya, Kak. Ya, untuk saat ini kalian baca aja gunaiden ya. Kok jadi en ini Kak di sini? Bukan gunaidin. Kenapa? Ya, untuk saat ini karena kita belum memasuki alfabet, kita ya sudah gitu. Anggap saja ini gunaiden. Nanti ketika kita sudah memasuki pelajaran alfabet, baru akan aku jelaskan kenapa dia dibacanya gunaiden gitu ya. Nah, untuk saat ini kita coba lapalkan saja, nggak usah diperbincangkan kenapa-kenapanya ya. Gunaiden, gunaiden itu apa? Gunaiden adalah selamat pagi. Oke. Nah, gunaiden itu adalah selamat pagi. Sedangkan naselsen itu adalah apa kabar. Ya. Ini naselsen apa kabar? Iyim itu aku baik-baik saja. Ya. Jadi biasanya kalau orang nanya itu kan ada kata naselsen. Jawabannya adalah iyim atau iyideilim. Yang artinya kalau iyim itu aku baik-baik saja. Kalau iyideilim aku nggak baik. Lagi nggak baik gitu. Nah, terus ada kata nerelisin. Ya. Nerelisin artinya dari mana. Ya. Dari mana. Terus yang seperti nerelisin. Sen nerelisin jawabannya biasanya sebutkan asalnya gitu. Kayak misalkan kalau gua yang ditanya sama orang Turki sen nerelisin, gua jawabannya biasanya ben Indonesia leyem. Ya, yang artinya gua dari Indonesia. Gitu. Ya. Terus hoşçakal itu artinya selamat tinggal. Ya. Gule-gule juga artinya sama, selamat tinggal, tapi ada perbedaannya loh, gule-gule sama hoşçakal. Ya. Perbedaannya apa? Kalau gule-gule sama hoşçakal itu bedanya adalah kalau hoşçakal nih, misalkan ada dua orang yang mau pergi, yang sedang berbicara. Nah, saat orang yang ingin pergi meninggalkan itu dia yang menyebut hoşçakal. Nah, sedangkan orang yang ditinggali itu nyebutnya adalah gule-gule. Seperti itu. Contoh, misalkan gua di Indonesia mau ke Turki. Nah, terus gua bilang ke orang tua gua, hoşçakal aneh gitu. Nah, berarti karena gua yang mau pergi, berarti gua yang nyebut hoşçakal. Sedangkan ibu gua yang ditinggalin, yang akan ditinggalin itu nyebut gule-gule. Seperti itu. Ya, dengan tersenyum. Ya, gule-gule ini sebetulnya artinya dengan tersenyum. Maksudnya gimana? Supaya orang yang ditinggalin itu tetap senyum. Seperti itu sih. Terus memnun oldum. Ya, ya, terus memnun oldum itu artinya
apa? Nice to meet you, seperti itu. Senang bertemu dengan kamu, ya. Sangat puas bertemu dengan kamu. Terus teşekkür ederim. Teşekkür ederim artinya adalah terima kasih. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Abi, Oke, silakan. Abi mau tanya, kan iyim itu perbedaannya iyim sama ben iyim itu apa, Abi? Sama, nggak ada bedanya ya. Ben iyim. Aduh. Sama iyim itu sama, nggak ada bedanya. Pemakaiannya juga sama, Abi, cara pemakaiannya. Iya, jadi dalam bahasa Turki, ben di sini sebagai subjek itu biasanya bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai. Tapi kalau kenapa bisa begitu? Karena di belakangnya sini itu sudah ada simbol yang mengisyaratkan bahwasannya yang baik-baik aja itu saya dengan huruf N. Ya. Jadi iyim itu sudah menunjukkan bahwasannya yang baik-baik aja saya, nggak mungkin ketukar dengan kamu. Ya, misalkan kalau iyin, misalkan seperti ini, nah iyin ini artinya maaf, maaf, iyisin ya. Kalau misalkan iyisin itu baru kamu baik aja seperti itu. Jadi nggak mungkin ketukar antara iyim sama iyisin, itu ketukar siapa nih yang baik, nggak mungkin itu. Jadi kalau iyim udah pasti saya baik-baik saja, iyisin kamu baik-baik saja, terus iyi dia baik-baik saja. Jadi di bahasa Turki itu memiliki syahus. Syahus itu adalah kata yang di belakang sini itu yang menunjukkan bahwasannya dia yang memiliki peran dalam kata di sini. Ya. Misalkan kalau ada huruf M ya di sini itu berarti yang baik-baik saja adalah aku. Kalau ada sin di sini berarti yang baik-baik aja adalah kamu. Seperti itu. Jadi nggak akan ketukar. Walaupun di sini di awalnya itu nggak pakai ben, sen, o, bis, onlar, dan lain sebagainya. Ya. Jadi nggak akan ketukar. Kenapa? Ya karena sudah seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Abi, kalau perbedaannya host jackal sama host jacqueline apa? Host cakal sama host cakalen, ya, bukan host cakalin ya, tapi host cakalen. Itu sama. Ya, sama. Ya. Nggak ada bedanya. Bedanya itu adalah kalau host cakal ya, bentar ini ya. Tolong di mute dulu yang ini. Nah, ya. Kalau host cakal itu sebetulnya untuk ke kamu doang. Kalau host cakalen ya itu bisa berarti dua. Ya, yang ditinggalkan itu ada banyak, ya kan? Kayak misalkan host cakalen. Itu berarti di sini adalah kalen ya ininya. Dari kalmak menjadi kal, dari kalmak menjadi kal menjadi kalen. Nah, kalau kalen gini berarti dia yang ditinggalkan itu bisa berarti orangnya lebih dari satu atau cuma satu tapi dia kayak menghormati orang tersebut. Seperti contohnya yang lebih gampang di kata
Nasselsen, ya kan? Nih, kata Nasselsen ini dia diperuntukkan untuk kamu, ya, untuk apa kabar ke kamu. Kalau misalkan nas udah ada tambahan es, Nasselsenes berarti untuk orang perempuan, untuk lebih dari satu orang, yaitu misalkan nanyanya kepada, kayak misalkan gua nanya ke kalian semua, Nasselsenes, gitu kan. Berarti kan gua nanyanya itu nggak cuma ke satu orang, tapi ke banyak orang gitu, lebih dari satu. Nah, begitu pula dengan yang Hochstakalen tadi. Tapi bisa juga berarti Nasselsenes ini itu untuk menghormati orang tersebut, walaupun dia cuma satu orang. Kayak misalkan gua ke guru gua yang di kampus misalkan, ya gua bilangnya Nasselsenes hojam gitu. Apa kabar hojam gitu kan? Ya, apa kabar guruku? Nah, itu kenapa? Karena untuk penghormatan seperti itu. Nah, begitu pula dengan Hochstakal sama Hochstakalen, itu di situ letak perbedaannya. Kalau Hochstakal itu berarti untuk satu orang, ya. Kalau Hochstakalen itu untuk ke banyak Aku orang. adalah Bintan, halo. Halo Bintan. Oke. Ya. Kalau Hochstakalen itu untuk ke banyak orang. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Tadi siapa yang bertanya? Aku lupa. Kakak keren banget, Kak. Oke. Terima kasih. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Oke ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut. Nah, di sini ada kata senin adenne. Nah, ini juga sering dipakai di sini untuk bertanya nama. Senin adenne. Ya, kalau misalkan kita mau bertanya sama orang namanya, itu biasa menggunakan senin adenne atau senin isin ne, ya. Isim ne. Nah, jadi kan nanti apa materi dikirim ke GC resmi ya. Untuk materi nanti kita akan bahas juga di grup ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya di grup ya, nanti kita akan buat grup WA dari sini. Kalau misalkan yang ingin bertanya di grup silahkan. Kalau masih belum mengerti di kelas. Oke, kita lanjut. Benim Adem Ali, yang artinya nama saya Ali gitu. Benim Adem Ali. Nasselsen, tadi udah aku bilang Nasselsen itu artinya apa kabar, ya kan? Teşekkür ederim, terima kasih. Ya, tadi udah dibilang juga terima kasih iyiyim. Terus nerelisin. Japonnya leyem. Nerelisin tadi apa? Dari mana asalnya? Japonnya leyem, berarti aku berasal dari Jepang. Memnun oldum, senang bertemu denganmu, gitu kan. Bende memnun oldum, aku juga senang bertemu denganmu. Hochstakal, gule-gule. Jadi apa bedanya hochstakal sama gule-gule? Hochstakal orang yang meninggalkan, yang mengucapkan, sedangkan gule-gule orang yang ditinggalkan, yang mengucapkan, seperti itu. Oke, ya. Di sini ada kata merhaba. Merhaba tadi apa? Halo, hai, ya seperti itu. Kata sapaan. Sedangkan günaydın. Nah, kalau di Turki sekarang ini masih günaydın nih, masih jam 9 ya. Ini kita menggunakan günaydın yang artinya selamat pagi. İyi günler itu berarti siang ya, selamat siang. İyi günler, selamat siang. Hoş geldin. Hoş geldin ini artinya selamat datang. Ya, welcome. Nah, biasanya kalau misalkan ada orang yang mengucapkan hoş geldin, itu ada jawaban yang udah pasangannya gitu. Ya.
Jawabannya adalah Hosh Buldum atau Hosh Bulduk. Ya. Hosh Bulduk. Ya. Ya, kalau ada orang yang mengucapkan Hosh Geldin gitu. Nah, berarti jawabannya pasangannya adalah Hosh Buldum atau Hosh Bulduk. Gitu. Ya. Jadi selamat datang, ya kita kalau diucapkan selamat datang, jawabannya adalah Hosh Buldum, Hosh Bulduk ini. Nah, terus Iyak Shamlar. Iyak Shamlar ini artinya selamat petang, ya. Petang, ya. Atau good afternoon, seperti itu. Hosh Chakal, selamat tinggal, tadi udah aku bilang. Oke, sampai sini aku mau minta 2 orang dong untuk coba baca ini. Coba raise hand yang mau. Oke, ini udah ada yang raise hand. Amal Alamanda Katarika sama Sela Melinda. Yuk, coba yuk Ali sama Murad. Ali yang sama Alamanda. Ya, Sela Amanda berarti aja, Murad. Kak. Oke, Amanda. Oke. Saya Ali ya, Kak, berarti. Iya, Oke. Mulai, Kak. boleh silakan. Oke. Merhaba, Benin Adam. Senin Aden nih. Benim ada Murad. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oke, ya udah bagus nih. Ya udah pada bisa. Nah, jadi merhaba Benim Adam Ali Senin Adenne. Ya, berarti di sini nanyakan nama Benim Adam Ali Senin Adenne. Nah, halo, nama aku Ali. Nama kamu siapa? Nah, di sini si Murad jawab Benim Adam Murad. Memnun oldum, kata si Ali. Ya kan? Aku senang bertemu denganmu, kata si Murad. Balas juga, aku juga senang bertemu denganmu, gitu. Yuk coba Dilek sama Zainab. Yuk Amanda yang Zainab, Sela yang Dilek. Selam Zeynep, nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Oke. Sebelumnya aku mau nanya sama Amanda sama Sela, udah pernah belajar bahasa Turki sebelumnya atau belum? Udah Kak, tapi Pernah ikut sekali aja. aja. Oke, berarti udah ngerti ya ini maksudnya gimana kalau udah pernah belajar. Oh, Kak. Ya, selam Zeynep, selam ya. Nah, jadi di Turki itu kata sapaan itu selain pakai merhaba itu ada kata selam. Ya sama aja kayak salam gitu di Indonesia ya, kayak hai juga sama. Ya, merhaba, selam itu sama artinya kata sapaan ya yang digunakan di Turki. Gitu. Selam Zeynep, nasılsın. Nasılsın apa tadi artinya? Nasılsın. Apa kabar? Apa kabar? İyiyim, teşekkür ederim. Aku baik-baik aja, terima kasih. Sen nasılsın? Kamu apa kabar? Ya, teşekkürler. Ben de iyiyim. Terima kasih. Aku juga iyiyim. Nah, kalau misalkan ada D terpisah, ya, D gitu terpisah dengan kayak misalkan ben spasi D. Ya, di sini juga ada ben D, ya kan, memnun oldum. Ben de iyiyim itu artinya juga ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata TOO gitu, to. Ya. Yang artinya juga. Nanya, Kak. Ya, silakan. Berarti setiap ada D itu berarti juga gitu ya, Kak. Kalau misalnya kita mau saya juga berarti bende gitu ya. Kalau misalnya kamu juga berarti apa tuh, Kak? Sende. Oh, sende berarti juga itu D gitu ya, Kak ya. Iya, tapi penulisannya terpisah ya. Penulisannya kayak ben spasi D, sen spasi D gitu.
baru apa yang juganya gitu. Maksudnya apa yang juganya kayak misalkan di sini iyim ya kan. Berarti yang samanya adalah aku baik-baik gitu kan juga gitu. Di sini memnun oldum ya kan. Karena sama-sama memnun. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Bisa dimengerti ya sampai sini? Insya Kak. Bisa, Kak. Oke, yuk aku mau minta 2 orang lagi gantian untuk yang bawahnya. Coba yang lain yang mau resen. Oke, ini ada Indira sama Cynthia. Yuk coba. Berarti Kak Indira yang Hannah, Cynthia yang Austin. Nigeria peneralisin. Ben anmalıyım. Lanjut. Udah ya, Abi? Oke ya. Nerelisin. Artinya apa tadi? Nerelisin. Kamu berasal dari mana? Ya. Tolong dicatat ya. Ya. Tolong dicatat. Kalau bisa ketika belajar bahasa Turki ini kalian bawa buku Ya. tulis dicatat. Ya, Kak, aku catat. Nerelisin tulisannya ya. Nerelisin kamu berasal dari mana? Nigeria. Aku berasal dari Nigeria. Kan? Sen nerelisin. Ya kan? Kamu berasal dari mana? Ben Almanya leyem. Coba Almanya. Ada yang tahu negara apa? Almanya. Ada yang tahu? Coba ditulis di kolom komentar kalau ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, aku kasih tahu. Jerman. Yap ya, pada benar semua ya. Alman itu artinya negara Jerman. Almannya itu negara Jerman. Berarti aku berasal dari Jerman. Kata si Hannah. Ya. Yuk coba lagi Jan, Kak Indira sama Oretman. Siapa tadi? Cynthia ya? Cynthia. Oke. Günaydın. Öğretmenim nasılsınız? Günaydın Can. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Oke, ini udah pada lancar semua bacanya. Günaydın öğretmenim, nasılsınız, ya kan? Artinya selamat pagi, ya kan tadi. Öğretmenim, selamat pagi guruku. Nasılsınız, apa kabar? Günaydın Can. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ya kan? Terima kasih, aku juga baik-baik aja. Nah, di sini nih yang aku tadi bilang ada kata nasılsınız. Ya. Ini di sini berarti untuk penghormatan kepada si guru, ya. Walaupun guru ini cuma satu orang, ya. Jadi nasılsınız ini itu fungsinya di sini adalah penghormatan, ya, bukan untuk nanya ke lebih dari satu orang, gitu. Jadi nasılsınız itu ada dua fungsi, nanya kabar ke orang yang lebih dari satu orang atau untuk menghormati orang tersebut, gitu. Jadi nasılsınız itu seperti itu. Nah, sedangkan si gurunya ke si Jan itu menggunakan nasılsın. Kenapa? Karena si Jan itu cuma satu orang, gitu. Ya, bisa dimengerti ya di sini. Perbedaannya gimana? Oke. Oke, silakan. Abi kalau misalnya ini kan yang Austin itu generalisin. Kalau misalnya generalisinus itu bisa ke guru ngomong nanya gitu juga atau orang yang lebih tua. Bisa. Nerelisinis bisa ya. Nerelisinis. Sama nih ya. Ini juga sama. Nerelisinis itu
bisa nanya ke orang banyak, yang lebih dari satu orang, atau ke satu orang tapi kita menghormati orang tersebut gitu. Kayak pingin menghormatin orang tersebut. Oke? Bisa dimengerti ya? Berarti Kak, mau mastiin Kak? Tanya. Silakan. Berarti sinis itu untuk pemakaian ketika misalnya terhadap orang yang kita hormati, misalnya orang lebih tua atau misalnya guru atau profesi yang lebih dihormati lah begitu. Gitu ya Kak ya berarti. Ya, untuk saat ini anggapannya sinis itu seperti itu ya untuk tapi itu sebetulnya ada rumusnya tersendiri, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Di pertemuan Sahesh Eki ya. Mengenai Sahesh Eki. Suaranya putus-putus, Kak. Emang suaranya putus-putus ya? Ayo, enggak. Ada yang sinyal kurang bagus, Kak. Oh, oke. Lancar, Kak. Oke ya. Nah, sebetulnya ya. Ya, silakan. Kalau misalkan nanyain kabar, naselsenes ke orang Turki langsung atau naselsen deh, itu kurang sopan nggak sih Kak? Kan katanya kalau ke orang yang kita hormatin itu naselsenes. Nggak masalah sih. Itu udah sopan bang, udah sopan. Naselsen itu udah sopan gitu. Ya. Karena ini kita akan nanti ada lagi nih kata-kata. Jadi kalau kita mau nanya kabar ke orang itu ada naselsen, ada nehaber, ada newarneyok gitu. Nah, kalau kita misalkan ke orang yang asing, newarneyok kan Kak. Tiba-tiba seperti itu kan. Nah, itu kayak so akrab aja gitu. Itu yang kurang sopan. Tapi kalau naselsen itu udah sangat sopan. Seperti itu. Ya, jadi nggak masalah kalau misalkan walaupun orang itu kayak kita belum kenal terus kita nanya pakai naselsen, itu nggak masalah. Bukan hal yang tidak sopan. Oke, adalah ya. Sebetulnya di sini mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab. Kalau misalkan antum itu adalah kata untuk menghormatin kan. Nah, begitu pula sama seperti di bahasa Turki ini. Antum kan artinya kalian ya. Nah, di bahasa Arab itu kan antum itu kayak untuk menghormatin satu orang itu. Nah, begitu pula di bahasa Turki. Sebetulnya ini adalah sinis-sinis ini itu untuk sis, kata sis yang artinya kalian. Ya. Nah, kita juga bisa manggil sis itu ke orang yang ingin kita hormatin. Nggak cuma ke lebih dari satu orang. Nggak untuk kalian doang artinya. Tapi untuk bisa sebagai penghormatan kepada orang tersebut. Kita menggunakan sis. Seperti itu ya, untuk gampangnya. Jadi kayak misalnya kalau ada yang nanya, Kak apa bedanya nerelisin sama nerelisinis? Itu sama aja, nggak ada bedanya. Bedanya itu cuma untuk kita lebih menghormati orang tersebut. Ya, ada yang ngomong tuh kayak bilang, Kak apa sih bedanya naselsen sama naselsenes? Itu katanya ada. Kalau naselsen itu formal. Terus kalau naselsenes itu lebih formal lagi. Ya, terserah. Bisa juga dibilang seperti itu. Tapi menurut aku itu adalah untuk menghormatin orang tersebut. Gitu ya. Karena dia menggunakan sis. Ya. Seperti dalam bahasa Arab itu kayak antum. Itu adalah untuk menghormati. Cara kita menghormatin orang tersebut. Gitu. Seperti kata antum dalam bahasa Arab. Oke. Ya.
Oke, ada lagi yang aku minta 2 orang lagi raise hand untuk ini percakapan. Oke, ini udah ada Nur Wahyuning Tias sama Alkori yuk. Berarti Nur Wahyu Ningtyas yang Penarhanem, Kori yang Leven Bay. Naselsenes Leven Bay. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Oke, udah pada lancar ya. Naselsenes Leven Bay. Nah, di sini juga pakai nes ya. Naselsenes berarti si Penarhanem ini menghormatin si Leven B ya. Oke, berarti apa kabar Leven B ya kan? Apa kabar Tuan Leven? Tasyakur ederim. Iyim, aku baik-baik aja. Terima kasih. Sis naselsenes. Kamu apa kabar gitu kan? Di sini juga menggunakan sis yang artinya menghormatin si Penarhanem ini. Gitu. Ya, terima kasih. Aku juga baik-baik aja. Yuk lanjut yuk ke Oznur sama Sinem. Oznur, Kak Nur sama Sinem, Alkori. Ne haber Sinem? İyilik. Senden ne haber? Sağ ol, benden ne iyilik. Nah, kan di sini ada kata nehaber yang artinya sama, apa kabar ya. Nah, terus Kak, nehaber ini digunakannya ke sama siapa? Nehaber ini digunakannya sama orang yang udah kita kenal, istilahnya ya sesama teman ya. Nah, ini digunakannya untuk sesama teman kayak nehaber. Misalkan aku udah kenal nih, misalkan tadi sama Alkori nih misalkan ya, nehabar Kori gitu, berarti ya karena aku udah kenal sama dia ya boleh kita menggunakan nehabar. Tapi kalau misalkan sama orang asing yang belum kita kenal, itu lebih baiknya menggunakan naselsen karena lebih sopan ya. Ini kayak untuk ke teman gitu, nehabar itu sama artinya apa kabar. Iyilik ya. Gimana? Kalau naber sama nehaber itu sama nggak, Kak? Naber sama nehaber itu sama. Ya. Naber sama nehaber itu sama. Sebetulnya asal katanya itu dari nehaber. Tapi orang Turki itu kayak apa ya? Sama kayak orang kita gitu. Ada yang kayak kalau udah gaulnya itu kayak gitu. Gitu. Jadi disingkat. Jadi naber. Naber Kangka gitu ya, sama kayak orang kita, kayak kalau udah gaulnya ya mereka juga suka nyingkat seperti itu, naber gitu. Jadi dari kata nehaber menjadi naber gitu. Ya, itu sama artinya. Ilik juga sama artinya kebaikannya, baik ya, artinya baik. Terus senden nehaber, kamu juga apa kabar. Saul, Saul. Nah, Saul ya. Ini siapa yang coret-coret? Oke, nggak apa-apa ya. Saul ya. Saul ini berarti sama artinya Saul terima kasih. Ya, Saul. Jadi terima kasih itu ada kata tesyekur ederim, tesyekur ler. Saul juga sama ya. Saul itu lebih ke apa ya? Kayak lebih ke apa? Lebih ke teman gitu. Ya. Tapi aku juga suka kok menggunakan Saul ini ke abi-abi yang ada di sini gitu. Saul abi gitu. Ya, artinya Saul artinya sama seperti tesyekur ederim ya. Artinya terima kasih. Bende de iyilik gitu kan, aku juga sehat. Oke, lanjut yuk, aku minta 2 orang lagi untuk ini
Yuk, ada Sheila, Melinda, satu orang lagi. Sebelum aku tunjuk. Yuk, satu orang lagi, raise hand. Oke, ada Cairun Nisa. Oke, Sheila, Melinda, sama Cairun Nisa. Berarti Sheila, Melinda, Nihan, Cairun Nisa, yang Mete. Never Nayok Mite. Iste Fenadale, Sende Nefarneyok. Ilik Salek. Ili, salek. Salek. Ya, bukan lik. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga ada kata newar neok. Ya. Artinya bukan nanya ada apa yang ada, apa yang nggak ada gitu ya. Tapi maksud di sini adalah kayak nehaber gitu, sama artinya. Newar neok itu artinya sama seperti nehaber. Ya. Sama seperti naselsen. Artinya menanyakan kabar. Ya. Tapi ini juga biasa digunakan untuk orang yang udah benar-benar dekat gitu. Kayak apa ya? Ya, terlihat di gambar ini kayak udah benar-benar dekat si Mete sama si Nihan ini udah benar-benar dekat orangnya. Jadi ya menggunakannya newar neok gitu. Newar neok Mete, apa kabar gitu. Iste, ya seperti ini, Fenadale. Enggak jelek gitu. Fenadale itu artinya enggak jelek, ya kan? Terus sende nehaber newar neok, kamu juga apa kabar? Ilik sailek, ya kan? Aku baik-baik aja, seperti itu. Yuk coba lagi yuk. Lanjut ke Aisyel. Cairun Nisa yang Aisyel. Hoşçakal Leyla. Güle güle. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Oke. Hoşçakal Leyla. Güle güle. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ya. Nah. Ya kan? Hoşçakal tadi siapa yang menggunakan hoşçakal? Orang yang ingin meninggalkan. Orang yang ditinggalkan itu mengucapkan gule-gule, ya. Itu bedanya gule-gule sama hoşçakal. Oke. Sonra görüşürüz, sonra görüşürüz. Ya, görüşürüz itu artinya sampai berjumpa lagi, ya. Oke, selamat tinggal Lela. Selamat tinggal, sonra görüşürüz. Ya. Nanti bertemu lagi, sampai jumpa lagi. Oke. Oke. Lanjut ya. Di sini ada yang udah ada raise hand, dia Salma Salsabila sama Meriana Ayu. Dia Salma Oretman, Merina Ayu itu berarti Martin. Merhaba, senin adı ne? Merhaba, benim adım Martin. Senin adın ne? Benim adım Filiz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Biz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Nerelisin Martin? İspanya'lıyım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk, oke. Oke ya. Merhaba, senin adın ne? Halo, nama kamu siapa? Merhaba, benim adım Martin. Senin adınız ne? Ya kan? Nah, berarti pakai nes di sini ya. Sizin adınız ya kan? Di sini pakai siz sama nes. Kenapa? Karena Martin itu menghormati gurunya, Oretman. Oretman itu artinya guru ya. Oretman itu artinya guru. Ya.
Merhaba, benim adım Martin. Nama aku Martin. Sizin adınız ne? Ya kan? Nama kamu siapa? Ya kan? Nama Anda. Nah, kalau di Indonesia kan kita menghormati itu menggunakan Anda. Seperti itu ya. Siz itu berarti Anda artinya. Ya. Nama Anda siapa? Benim adım Filiz. Memnun oldum. Ya kan? Kata si Oretman. Nama aku Filiz. Senang bertemu denganmu. Bende memnun oldum. Aku juga senang bertemu denganmu. Nasılsın? Kata si Oretman. Teşekkür ederim. İyiyim. Ya kan? Terima kasih. Aku baik-baik aja. Siz nasılsınız? Ya kan? Siz nasılsınız? Anda bagaimana kabar Anda? Kata Oretman. Teşekkürler. Bende iyiyim. Terima kasih. Aku juga baik-baik aja. Nerelisin Martin, ya kan? Ispanyolem, ya kan? Kata si Martin. Aku berasal dari Ispanya, apa? Spanyol. Ya, Ispanya itu artinya Spanyol ya. Aku berasal dari Spanyol. Hoş geldin. Nah, yang aku bilang tadi, kalau ada orang yang bilang hoş geldin, jawabannya itu adalah hoş bulduk ya. Itu udah kayak satu pasangan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kak, Ya. gimana pelafatan bacanya G yang ada kayak petik di atasnya itu, Kak? Petik di atasnya yang mana tuh? Yang agreement itu, Kak. Ucap G. Ini ya. Oke. Sebetulnya pelajarannya itu nanti kita ada di alfabet, itu pelajaran setelah ini nanti ya. Nah, oke. Untuk pengenalan dasar aja dulu ya. Sebetulnya huruf-huruf di Turki itu mirip-mirip dengan huruf-huruf yang ada di Indonesia, nggak jauh beda. Nah, cuma beda kayak misalkan ada huruf yumusak G ini, ya, G yang ada tanduknya, ya kan? G yang ada tanduknya itu tidak dibaca, tapi lebih kita mengayunkan nada seperti oretmen, gitu, oretmen, gitu kan? Oretmen. Nah, itu si G-nya itu nggak dibaca, nggak menjadi ogretmen, nggak, ya menjadi oretmen gitu. Lebih karena yumusak gitu, suaranya itu lebih lembut ya. Namanya aja yumusak G yang lembut, jadi tidak dibaca. Gitu. Menjadi oretmen. Contoh lain adalah fotoraf. Fotoraf. Gitu. Fotoraf gitu. Fotoraf gitu. Ya. Lebih ke menjadi kayak si O-nya itu kayak ada menjadi double gitu suaranya, menjadi fotoraf gitu. Terus ada da artinya gunung ya. Da ya kan. Si yumusak G ini enggak dibaca, menjadi da ya, artinya gunung. Ya, sekalian dicatat ya, kosakatanya sekalian dicatat, kosakatanya. Jangan lupa ya, dihafalkan karena kosakata itu penting banget. Suaranya macet-macet kayak. Emang macet-macet ya? Cek. Enggak, Abi, jelas. Suaranya jelas, Abi. Jelas, Abi. Mungkin ini ya, di sinyal dia. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Abi mau tanya. Oke, silakan. Bedanya hoja sama algoritmen apa? Nah, hoja itu adalah
hoja itu sebetulnya apa ya? Pangkat gitu, bukan pangkat sih, kayak apa ya? Kayak misalkan ada orang yang kita hormatin, itu bisa kita sebut dengan hoja. Kayak apa ya? Kayak misalkan bisa disebut pangkat juga, cuma bukan pangkat. Kalau kita sebutnya adalah kayak apa ya? Kayak misalkan seorang guru, nah itu dia adalah seorang hoja gitu. Nah, kalau oretman itu adalah artinya guru, yaitu jenis pekerjaan. Ya kan? Kalau oretman itu adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaannya itu apa? Yaitu oretman, guru. Nah, terus ada lagi ya profesi gitu ya. Nah, ada lagi kayak misalkan imam. Ya, pekerjaannya adalah imam, ya kan, menjadi imam di masjid gitu. Nah, itu adalah pekerjaan. Nah, baik imam, baik ataupun guru itu mereka itu kayak memiliki jasa panggilan gitu, apa? Kayak kalau di Indonesia itu kayak pahlawan tanpa jasa itu adalah guru ya. Nah, itu disebutnya dengan hoja gitu. Gitu ya, disebutnya dengan hoja. Jadi kalau guru itu adalah profesinya itu sebagai pengajar, sedangkan hoja itu kayak sebutan. Nah, hoja itu adalah sebutan bagi orang yang istilahnya membagikan ilmu. Hoja itu adalah sebutan bagi orang yang membagikan ilmu. Baik guru, baik imam, terus baik apa lagi ya. Pokoknya baik profesinya itu apa aja, kalau dia membagikan ilmu itu sebutannya adalah hoja gitu. Ya. Jadi beda loh ya, antara hoja sama guru sama oretman itu beda. Kalau hoja itu adalah sebutan doang, kalau oretman itu sudah jelas. Itu adalah profesinya sebagai guru, profesinya sebagai imam misalkan, profesinya sebagai imam. Ya. Karena imam masjid juga itu biasa kita sebut hoja di sini. Seperti itu. Sama Mabi, tasyakur diri Mabi. Ija ederim. Oke ya. Oke, sekalian ini itu udah aku kasih share link di chat ya. Kalian boleh lihat, aku udah share link di chat. Itu link untuk isi Google Form, yang mana nanti di situ aku minta nama kalian sama WhatsApp kalian, ya, nomor WhatsApp, yang mana nanti orang-orang yang ngisi itu yang aku anggap mereka benar-benar mau belajar bahasa Turki ini. Jadi yang mau benar-benar tolong diisi di situ ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, berarti ini suruh pasang-pasangkan gorush mek uzere ya kan. Itu sama gorush surus. Sama ya, gorush mek uzere sama gorush surus itu artinya sama sampai berjumpa lagi. Ya. Gorush mek uzere sama gorush surus itu sama artinya. Sampai berjumpa lagi, seperti itu. Isinya nanti setelah pembelajaran Nabi. Boleh ya, yang mau isi sekarang boleh, setelah pembelajaran boleh. Ya, nanti aku kasih waktunya. Di akhir nanti bakal aku kasih waktu untuk ngisi. Oke. Merhaba, berarti merhaba, ketemunya merhaba juga. Tasyakur ederim, berarti rija ederim. Nah, ini ya.
Kalau ada orang yang bilang tasyakur ederim atau tasyakur ler, itu jawabannya adalah rija ederim, ya kan? Ya kayak misalkan kalau kita disebutkan terima kasih, jawaban kita biasanya sama-sama gitu kan. Kayak dalam bahasa Inggrisnya apa? Thank you, you are welcome, seperti itu kan. Nah, di dalam bahasa Turki kalau ada yang mengucapkan teşekkür ederim, itu jawabannya adalah rija ederim. Tolong dicatat nih, ya dihafalkan. Terus hoş çakal. Tadi apa jawabannya? Hoş çakal. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş buldum. Hoş bulduk. Hoş Hoş. bulduk. Gule. 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 Hoş çakal itu gule. Gule. Ya. Artinya sampai jumpa ya. Gitu. Selamat tinggal gitu artinya. Oke. Kalau memnun oldum apa? Memnun oldum. Bende memnun oldum. Bende ya, bende memnun oldum bende. Terus naselsen. Iyiyim. Iyiyim. Ya, iyiyim naselsen, iyiyim. Nerelisin. Cin liyim. Cin ya ada yang Cin tahu ya? Cina. Nah, oke. Terus nehaber. Iyilik. Iyilik. Oke. Iyilik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buldum. Baru hoş bulduk. Senin adın ne? Ahmet. Oke. Ya, udah pada bisa ya. Oke. Insyaallah. Insyaallah. Terus ini. Terus. Alhamdulillah. Aku mau satu orang dah ya. Coba resen satu orang. Oke. Ya, biar enggak ramean. Ya, satu orang. Oh, ini ada Merina Ayu. Merina Ayu. Merhaba Kak Merina. Kak Ayu, apakah apa nih? Kak apa nih manggilnya nih? Oke, Kak Merina ya. Jawabannya apa di sini? Yak Shamlar. Berarti jawabannya sebelumnya berarti apa? Iyak Shamlar. Ya. Yak Shamlar itu artinya apa? Yak Shamlar ada yang tahu? Selamat sore. Selamat sore. Petang ya. Oke. Terus dikata Yak Shamlar. Kalau ditanya di sini jawabannya Benim Adem Timo. Berarti si Aisyah ini nanya apa? Senin Adene. Oke, satu-satu ya. Oke, di sini ada Kak Sheila Melinda. Ya, udah resen tadi. Coba yuk Kak Sheila Melinda. Udah resen di sini apa isinya? Senin Adene. Kak Melinda. Amanda. Oke, ada lagi yang resen yang lain. Aisyah Rianda, coba. Aisyah Rianda. Jawabannya apa berarti? Aisyah. Benim Adem Aisyah. Benim Adem Aisyah. Aisyah. Ya, Syah itu. Oke.
Oke, Benim, Adam, Aisyah. Oke ya. Terus di sini apa? Naselsan jawabannya? Kak Muhammad. Oke, Yim. Benar ya. Baik-baik aja. Sen Naselsan, Bende, Yim. Apa berarti ini Bende Mem Nun Aldum? Kalau ada D-nya berarti aku juga. Berarti di sini Mem Nun Aldum. Mem Nun Aldum. Oke, aku juga baik-baik aja. Terus ini titik. Spanyolum. Jawabannya berarti pertanyaannya apa? Nerelisin. Oke, pada pinter-pinter ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Sen nerelisin. Kata Aisyah jawabannya. Ayo. Indonesia ilm. Bende Indonesia. Oke, Indonesia. Misalkan. Leyem. Ya kan? Indonesia leyem. Terus Cakal. Gule. Cakal. Cakal. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Abi mau nanya, kalau perbedaannya Sabah sama Gunaiden apa? Sabah sama Gunaiden. Sabah itu pagi, Gunaiden itu ucapan selamat pagi. Beda loh. Jadi kalau mengucapin harus yang Gunaiden ya? Ya, bisa seperti itu. Ya, Sabah itu artinya pagi atau subuh, ya, pagi. Kalau Gunaiden itu kita ucapan kayak selamat pagi gitu. Morning sama good morning itu beda kan? Seperti itu. Kalau contohnya kata Sabah itu gimana? Kalau kata Sabah, contohnya kata Sabah, misalkan Sabah ta uyandem. Aku bangun di pagi hari, gitu. Hayarle sabahlar juga itu sama seperti Gunaiden gitu. Artinya sama. Hayarle sabahlar itu sama kayak Gunaiden. Selamat pagi. Oke. Ya. Berikut edarin Abi. Rija edarin. Ya, gimana? Gimana? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Alfiat also. Nah, Alfiat also itu artinya apabila kalau ada orang yang sedang makan. Jadi ini adalah kata-kata apa ya? Kata-kata ucapan gitu ya. Kata-kata ucapan semua ya. Alfiat also itu digunakan ketika ada orang yang sedang makan, ya sedang menikmati makanan, ya. Itu kita ucapkan alfiat also ya. Kalau di Indonesia itu kayak selamat menikmati gitu. Ya artinya selamat menikmati. Seperti itu. Selamat makan gitu. Benar ya? Nomor 8 Abi ya. Berarti nomor 8. Iyi desler itu berarti selamat belajar, ya kan? Iyi desler, selamat belajar itu digunakan kata-kata ketika ada orang yang sedang belajar, kita menggunakan ucapkan iyi desler. Berarti nomor 4. 4. Bolsanslar ya, artinya itu adalah good luck. Apa? Good Semoga luck. berhasil.
semoga berhasil gitu ya. Semoga berhasil gitu, kayak good luck. Nomor berapa nih? Nomor 3. Nomor 3 bolehlah ya. Tebikler artinya itu Selamat. Selamat. Ya udah selamat. Jadi kalau ada orang yang meraih kesuksesan, lulus ujian, terus apapun itu ya, apapun itu yang ingin kita ucapkan selamat kepada orang, ya berarti kita ucapkan tebikler, artinya gitu. Nomor 7. Ya, kita ucapkan selamat atas dia lulus. Ya, gimana? Pakai apa? Derim. Tasyakur ederim. Coba tulis di komentar. Suaranya kurang jelas. Oke, cok yasha. Ya, cok yasha ini digunakan apabila ada orang yang bersin. Ya. Jadi kayak ya benar nomor 5 ya. Jadi kalau ada orang yang bersin itu kita ucapkan cok yasha yang artinya semoga panjang umur gitu. Kayak kita mendoakan dia semoga panjang umur. Oke. Sebagai pemuda asal Palu, saya juga telah membuat platform pengembangan diri. Oke ya. Terus ada kata Lutfen. Lutfen ini artinya please. Ya kayak apa ya? Mohon gitu. Tolong. Bukan tolong sih. Kalau tolong itu imdad. Lutfen itu kayak please. Beda loh. Please. Silahkan. Ya. Lutfen itu lebih ke mohon. Ya benar ya. Ya. Ini Oppo A. Untuk Oppo A12 suaranya agak berisik di sini ya. Kayak ada suara deret gitu. Jadi makanya aku mute terus nih untuk Oppo nih. Mohon maaf. Lutfen itu artinya itu kayak mohon, please ya. Beda loh. Kalau tolong itu artinya imdad. Ya, tolong itu imdad. Terus kalau misalkan silahkan itu bahasa Turkinya buyurun. Ya. Kalau lutfen itu lebih ke please, lebih ke untuk memohon gitu. Oke, berarti nomor kira-kira orang yang lagi memohon yang mana? 12. Nomor 12. Kalau menurut aku nomor 10. 10. Oke, please gitu, mohon gitu kan. Lutfen gitu. Iya, 10 bener Kak. Ya kan? Ya. Lutfen itu lebih ke please atau mohon gitu kan. Kalau imdad itu tolong ya. Imdad. Terus kalau buyurun itu silahkan. Ya kayak misalnya silahkan itu buyurun ya. Beda ya. Tolong dibedain. Tolong dicatat. Terus uzur dilerim. Uzur dilerim itu kalau misalkan kita memiliki kesalahan dan kita ingin meminta maaf, itu menggunakan uzur dilerim. Nomor 12. Nomor 12 ya. Ini nih. Biasanya cowok-cowok nih kan. Udah apa tadi Kak? Uzur dilerim ya. Apa tuh? Ya. Uzur dilerim itu apabila kita memiliki kesalahan dan ingin meminta maaf itu mengucapkan uzur dilerim. Jadi ya kita menggunakan uzur dilerim gitu. Uzur dilerim. Kayak minta maaf gitulah istilahnya. Kata-kata untuk minta maaf. Gejeler. Selamat malam. Selamat malam. Selamat gejeler. Ya, gejeler ini selamat malam, ya, good night. Tapi biasanya juga dipakai untuk ketika udah mau tidur. Nomor 2.
Nomor Saya mulai iki. 2. Ki. Ya. Iki. Nomor 2. Oke. Gets missed also. Nah, gets missed also ini dipakai biasanya untuk ada orang yang kena musibah seperti penyakit, seperti gempa bumi atau lain sebagainya. Berarti nomor 11. 11. On bir. On bir, ya benar. Mutlu yelar. Bukan sih, Kak? Ya, kayak GWS, benar ya. Ya. Oke. Terus mutlu yelar. Kayak selamat tahun baru lah kayak gitu. Berarti yang Mutlu yelar. selamat ulang tahun juga bisa. Dokus. Berarti 9. Ya, mutlu yelar tuh selamat tahun. Tamam itu kayak oke. Oh, berarti oke. Berarti nomor 3 ini kita ganti bol sanslar ini kan good luck. Good luck berarti yang mana ya? Yang lebih cocok. Nomor 1 mungkin. Yang 7. 7 bukan. Nomor 1 ya kan? 6. Nomor Good luck. 6. enggak. Ya. Nomor 3. Nomor 3 itu dipakai untuk tamam. Tamam oke artinya kan? Tamam. Oke. Ya, tamam itu ya, tamam artinya oke. Oke. Terus. Terus iyi yol juluklar. Iyi yol juluklar itu dipakai apabila ada orang-orang yang ingin bepergian itu menggunakan iyi yol juluklar ya. Berarti 6. Juluklar. Bersik. 6. Oke, nomor 6. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Aku udah tanya di komen, Abi. Oke. Abi, kalau Lutfen bisa berarti silahkan enggak? Soalnya aku pernah lihat di aplikasi Duolingo, Lutfen artinya silahkan. Aku nggak bisa lihat gambarnya karena sinyal di sini. Ya, Lutfen itu kayak lebih ke please sih, ya. Artinya itu Lutfen itu kayak lebih ke please. Jadi kayak misalkan apa ya? Misalkan ada yang Silakan. ya. Ya kayak apa ya? Kayak Lutfen yang lebih ke please. Kalau silahkan itu kayak buyurun ya. Kalau misalkan kalau kalian ke Turki itu lebih ada sering dengar kayak di apa ya, toko-toko itu biasanya mereka bilang buyurun, 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 itu artinya mempersilahkan kalian untuk masuk ke tokonya, seperti itu. Buyurun. Nah, kalau Lutfen itu lebih ke please, kayak lebih ke mohon. Tapi kalau misalkan mungkin ada beberapa konteks itu Lutfen itu bisa berarti kayak silahkan gitu, bisa juga mungkin ya. Tapi kalau menurut aku itu lebih ke please atau mohon. Ada lagi yang mau bertanya? Tamam sama evet itu sama kan, Abi? Tamam sama evet itu beda. Tamam itu oke, evet itu yes. Oke sama yes sama apa beda? Beda. Beda ya? Beda. Jadi tamam itu artinya oke, evet itu artinya yes atau iya. Gitu. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang lebih enak gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Abi mau tanya. Oke, silakan. Apakah IG seller selalu berpasangan sama Tatler? Sama apa? Tatler Yaller. Oh, Tatler Ruyalar ya.
Ini ya. Tatle ruyalar itu artinya semoga mimpi indah. Ya, tatle itu artinya manis, ruya itu artinya mimpi. Ya. Jadi ya kayak gitu. Kalau kita nyebutkan secara bahasa Indonesia kan semoga mimpi indah ya gitu. Kayak gitu. Tatle. Jadi tatle itu manis, ruya itu artinya mimpi. Jadi semoga mimpi indah. Kalau misalkan gejeler itu artinya selamat malam gitu. Ya. Jadi ya bisa dia berpasangan, tatle ruyalar sama gejeler itu bisa berpasangan, bisa juga enggak gitu. Tergantung konteks yang diinginkan. Oke. Tamam. Abi baterai HP saya lowbat, izin keluar dulu. Yang mau keluar, yang istilahnya setelah ini mau lanjut lagi belajar bahasa Turkinya di pertemuan berikutnya, silahkan isi isi Google Formulir dulu sebelum keluar, ya. Karena nanti selanjutnya bakal kita buat grup. Apa kabar itu Neselsen? Tamam abi. Oke. Siapa namamu itu? Senin Adene. Oke. Benar ya. Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Aneler gunu. Nah, ini adalah kata-kata aneler gunu itu hari ibu. Gunu itu gun itu artinya hari, ane itu ibu. Jadi hari ibu. Ketika hari ibu kita mengucapkan yang nomor berapa? Kita ucapkan 4 ya. Aneler gunu kutlu olsun anejim ya kan. Kutlu olsun itu kayak selamat ya, selamat memperingati gitu ya. Selamat memperingati hari ibuku ya kan, ibu cintaku. Seperti itu. Hastalek berarti ini penyakit ya. Ketika kepada orang sakit berarti kita ucapkan apa? Nomor 2. Ya, tadi udah kita di atas sudah kita kasih tahu gets miss also ya, kayak nomor 11 ini. Tadi mana nomor 11? Nih gets miss also ya, untuk orang sakit. Diingat ya, kalau ada orang sakit terus pokoknya kena musibah lah ya, kena musibah itu kita ucapkan gets miss also. Yang artinya semoga berlalu gitu. Ya. Yang artinya semoga berlalu. Ya. Ya, Abi. Ya, semoga berlalu. Oke, apa nih? Allah, insya Allah. Terus Bayram. Kalau Bayram itu apa? Hari raya. Berarti ya? Nomor 1. Nomor 1, Bayram kutu olsun ya. Selamat merayakan hari raya. Bayram memes kutu olsun. Dun apa artinya? Pernikahan. Ya, dun itu nomor 6. Sonsus mutluluklar ya. Kebahagiaan tanpa akhir. Asik. Ya. Masya Allah. Kebahagiaan tanpa akhir nih. Ya, jadi pernikahan itu ya kita ucapkan sonsus mutluluklar yang artinya kebahagiaan tanpa akhir ya. Infinity ya, gitu kebahagiaannya tuh. Nggak akan berakhir. Dom Gunu. Nomor 5. Ulang tahun berarti nomor 5. Dom Gunu Kutlu Olsun. Nice Seneler ya. Selamat ulang tahun Dom Gunu Kutlu Olsun.
I seneler, yeniyel, ya kan? I seneyer. Berarti tahun baru itu nomor 3. Abi nanti gambar materinya dikirim ke grup nggak? Soalnya aku catat lebih lengkap di situ. Aku di sini nggak bisa catat soalnya gambarnya hilang-hilang karena sinyalnya kurang bagus. Oke ya. Insya Allah ya. Nanti soalnya grupnya juga masih belum kita buat gitu ya. Kan grupnya juga masih belum ditentukan, orang-orangnya adalah orang-orang yang ngisi formulir nanti. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sampai sini. Itu Lanjut. linknya sama. Ya, itu linknya sama. Ewa Meliris. Bahasa Turkinya cantik apa, Kak? Cok Guzel. Oke, apa? Cok Guzel. Guzel. Ya. Guzel Sin. Ya, cantik itu artinya Guzel ya. Guzel. Ya. Makasih, Kak. Guzel. Aduh. Allah. Ya kan? Guzel sin berarti kamu cantik. Kalau aku cantik apa? Yang cewek-cewek nih apa nih? Tahu nggak? Guzelim. Ya. Guzelim. Ya, Guzelim. Aku ganteng nggak? Apa coba? Yang laki-laki ada yang tahu nggak ganteng apa? Saya laki-laki nggak tahu nih. Oke, yang cewek ada yang tahu? Ada dong. Yakışıklı. Yakışıklı. Artinya ganteng. Berarti kalau coba Ammar Al-Hafiz ya. Kalau aku ganteng gimana? Bentar. Yakışıklım. Syaklem. Yakışıklı. Oke ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Untuk materi kita hari ini kita di perkenalan ya. Oke. Oke, terakhir ini ya. Ini adalah yang terakhir nih. Jadi cocokkan kalimat ini dengan gambar di samping. Ya. Benim Adam Albert Einstein. Albert Einstein yang mana? Ben Alman ya. W Alman. Ya. Nah. Nomor 3. Ya kan? 3. Mozart itu yang Nomor 6. Ibrahim Kutlai nomor 2. Tahu kalau aku ini Ibrahim Kutlai. Turkieliyim ke Turkum. Orang Turki. Orang Turki. Iya, orang Turki. Berarti yang Nomor 2. 4. 2. Nomor 4 nih ya. Benim Adam Jean Reno Ben Pransalia. Nomor 2. Nah, 2. Itu Nomor 2. Ya kan? Benim Adam Bay Ben Chinliyim. 5. Benim Adam Omer Ben Niger.
Oke. Nigeria lagi. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Sabi. Insyaallah siap mengerti. Oke ya. Insyaallah bisa. Oke, materi kita hari ini sebetulnya udah sampai sini. Selesai ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, aku akhirin materi kita hari ini sampai sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh ya, untuk link Google Form-nya, dimohon jangan dibawa keluar dari sini ya, dari Zoom ya. Jangan disebarkan di luar Zoom. Iya, Abi. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Orangnya mandiri. Masih dari situ aja habis makan. Kamu bayar? Ini nih gratis tapi nggak ngambil. Bisa bayar. Sertifikat. Enggak, tapi itu satu. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin aku akhirin sampai sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa yang belum isi Google Formulir untuk dibuatkan grup baru ya, yang benar-benar ya, yang aku anggap benar-benar serius pengen belajar di situ ya. Oke, gua Iqbal Lutfi, Guru Surus. Gule. Gule.